SAW, yaitu berzikir dengan asabi, yaitu dengan jari jemarinya. Maka yang lebih utama, yang sesuai dengan perbuatan Rasulullah SAW adalah yaitu dengan berzikir dengan jari jemari. Dan tidak pernah satupun riwayat yang sahih menyebutkan Rasulullah berzikir dengan bebatuan atau dengan biji. Maka berzikir dengan alat tasbih digital sama halnya dengan kerikil dan yang lainnya. Diperbolehkannya menggunakan tasbih. Jadi seperti itu. Ini dalil yang kedua yang berkaitan dengan masalah hadis. Hadis yang di atas itu tentang berzikir dengan menggunakan dengan biji kurma dan kemudian kerikil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani dan juga sehat rohani, dan segala urusan kita diberikan kelancaran dan segala kesusahan dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi dengan saya, dan jangan lupa like, komen, serta subscribe sekaligus share sejauh mungkin agar video ini didengar oleh para ustadz salafi wahabi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu sanggahan atau sekaligus perbandingan kepada ustadz salafi wahabi yang memberikan statement, diantaranya adalah SAW, yaitu berzikir dengan asabi, yaitu dengan jari jemarinya. Maka yang lebih utama, yang sesuai dengan perbuatan Rasulullah SAW adalah yaitu dengan berzikir dengan jari jemari. Dan tidak pernah satupun riwayat yang sahih menyebutkan Rasulullah berzikir dengan bebatuan atau dengan biji. Maka berzikir dengan alat tasbih digital sama halnya dengan kerikil dan yang lainnya. Yang berkaitan dengan masalah subhah atau tasbih, saat berzikir menggunakan tasbih, banyak yang berkomentar khususnya dari Ustadz Salafi Wahabi bahwa tidak ada hadis yang sahih menurut mereka yang menjelaskan tentang subhah atau menggunakan tasbih, dan kemudian tidak ada keterangan yang secara sharih tentang masalah penggunaan tasbih. Yang ada itu menggunakan biji kurma dan juga menggunakan kerikil, jadi seperti itu ya, atau batu lah. Ada yang menyatakan bahwa itu merupakan sesuatu yang sangat bid'ah. Hukum syar'i, tasbih itu boleh atau tidak dipakai untuk berzikir? Tidak boleh. Bid'ah hukumnya. Dan sehingga yang lebih utama tidak menggunakan tasbih, akan tetapi menggunakan menggunakan jari-jari. Dari berbagai pendapat ini saya perlu luruskan kepada Ustadz Salafi Wahabi yang seringkali mengkritisi apa yang dilakukan oleh kalangan ulama dan kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di zaman Rasulullah itu tidak ada yang menggunakan tasbih, karena Rasulullah itu katanya menggunakan jari-jari, dan kemudian yang menggunakan kerikil itu tidak sahih katanya. Itu diantara yang mereka menjadi persoalan. Untuk menjawab, maka saya akan menyajikan beberapa redaksi. Yang pertama adalah riwayat dari Imam At-Tirmidzi. Warawayna fi Sunan Abi Daud wa Tirmidzi an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di saat Sa'ad Abi Waqqas bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau bertemu alam ra'atin wa baina yadaiha nawan aw hason, dan di tangan perempuan itu yang bertemu Rasulullah dan Sa'ad bin Abi Waqqas, di tangannya ada biji kurma dan juga kerikil ya. Tusabbihu bihi, dan si perempuan tersebut menggunakan kerikil tersebut atau biji kurma dalam rangka untuk mengucapkan tasbih.
Faqala ala ukhbiruka bima huwa aisar alaika min hadza aw afdal. Kemudian ditanya seorang perempuan itu oleh Rasulullah SAW, apakah saya tidak memberikan kabar kepadamu bahwa itu merupakan sesuatu yang lebih mudah bagimu, min hadza aw afdal, dari ini atau lebih utama. Faqala subhanallahi adada ma khalaqa fis sama, subhanallah adada ma khalaqa fil ard, ila akhiril hadis. Hadis ini dinyatakan oleh Al-Imam Tirmidzi, qala at-Tirmidzi hadisun hasanun, bahwa hadis ini adalah hadis hasan. Ini satu poin sudah terjawab apa yang menjadi statement atau pernyataan dari Ustadz Salafi Wahabi yang menyatakan bahwa hadis tentang kerikil dan kemudian itu tidak hadisnya lemah kayak gitu. Ternyata Al-Imam Tirmidzi menyatakan bahwa hadis ini adalah hadisun hasanun, dan perlu kita berpikir secara cerdas, berpikir secara dingin. Yang namanya biji kurma dan kemudian anamil, jeriji, kalau memang itu yang dijadikan landasan oleh Ustadz Salafi Wahabi, itu memang fungsinya untuk i'dad, untuk menghitung apa yang telah dilakukan oleh seseorang, yaitu berzikir. Jadi berzikir itu untuk menghitung, baik itu dengan kerikil ataupun dengan biji kurma, itu kan fungsinya seperti itu, ataupun dengan tasbih, ataupun dengan anamil atau dengan jeriji, itu kan fungsinya itu untuk menghitung. Tidak kemudian itu dikatakan sesuatu yang bid'ah, apalagi hadisnya ini disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi bahwa ini adalah hadis hasan, bukan lagi hadis dhaif. Jadi seperti itu. Dan kemudian Syekh Muhammad bin Alan As-Siddiqi memberikan penjelasan bahwa faqala fi hadis Sa'ad As-Sabiq, hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas As-Sabiq yang telah lampau, wa hadza aslun sahihun bi tajwizi subha bi takririhi sallallahu alaihi wasallam, bahwa hadis tersebut itu merupakan satu argumen atau satu landasan, bahwa hadis itu satu argumen dan sekaligus satu landasan yang sahih bitajwizi subhati bitakriri sallallahu alaihi wasallam, diperbolehkannya menggunakan tasbih. Jadi seperti itu. Ini dalil yang kedua yang berkaitan dengan masalah hadis. Hadis yang di atas itu tentang berzikir dengan menggunakan dengan biji kurma dan kemudian kerikil atau batu. Dan kemudian juga diteruskan oleh beliau Syekh tadi ya, Syekh Alan As-Siddiqi, wa hasilu dzalika an nasti'malaha fi i'dadil adhkar al-katsirah allati yulha al-ishtighalu biha anit tawajjuhi li dzikri afdalu minal aqdi bil anamil wa nahwihi. Pandangan beliau tentang hadis tersebut bahwa menggunakan subhah, menggunakan tasbih di dalam zikir yang banyak, sehingga itu merupakan sesuatu yang menjadi kesibukan untuk tawajuh kepada tawajuh ataupun zikir kepada Allah. Afdalu itu lebih utama minal aqdi bil anamil wa nahwihi, daripada menghitung dengan jeriji kalau zikirnya banyak ya. Kalau zikir yang sedikit itu beda nanti hukumnya, keutamaannya. Jadi prinsip yang dijadikan landasan oleh Ustadz Salafi Wahabi yang pertama yang berkaitan dengan masalah subhah itu tidak ada hadis, karena hadisnya yang berupa hadis yang menjelaskan tentang kerikil ataupun biji kurma itu dhaif, atau ada Ustadz Salafi yang menyatakan tidak ada hadis yang secara sahih. Wah, ini satu penjelasan yang sangat begitu kabur dari kajian hadis dan sangat begitu kabur dari persoalan mustalahul hadis, bahwa hadis itu adalah hadis hasan. Kita kenal kalau hadis hasan ya bisa untuk dijadikan hujah. Dan kemudian yang kedua, ketika dikatakan yang lebih afdol dengan anamil, ternyata para ulama memberikan satu tasawur ketika zikirnya banyak ya tidak mungkin kan jeriji kita kan cuma 10, jadi agak kesulitan kalau pakai tasbih, pakai subhah sebagaimana yang disampaikan oleh Alan As-Siddiqi di dalam memberikan interpretasi daripada hadis tersebut. Sangat relevan sekali ketika zikir banyak, maka yang lebih utama menggunakan subhah daripada jeriji. Jadi seperti itu, apalagi mengatakan juga tradisi-tradisi Hindu apa itulah, tidak seperti itu ya Pak ya.
Mohon maaf atas segala kehilafan. Ini sekedar memberikan satu perbandingan saja atas pernyataan dari para sutat-sutat Wahabi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.